Oke, Bapak Ibu, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Teams di awalnya dulu. Jadi cara masuknya dan pengenalan antar muka atau menu-menu yang ada di Microsoft Teams. Oke, cara masuk di Microsoft Teams itu ada dua cara masuk, cara loginnya. Pertama melalui office.com, yang kedua itu melalui teams.microsoft.com. Saya tidak membahas kalau menggunakan aplikasi desktopnya ya Bapak Ibu. Jadi ini keduanya adalah menggunakan browser. Kalau desktop atau ya langsung Bapak Ibu masukkan username dan akunnya sama seperti ini juga, tapi menggunakan aplikasi di desktop. Untuk di HP kurang lebih sama, seperti menggunakan aplikasi di desktop. Oke, yang pertama dulu kita melalui office.com. Jadi saya masukkan office.com, kemudian enter. Di sini karena sudah login, tinggal saya masukkan passwordnya saja. Ya. Dan dari sekian aplikasi yang ada di Office 365, saya klik Teams. Atau Bapak Ibu bisa langsung seperti yang sudah disebutkan tadi, cara kedua yaitu dengan memasukkan menginput Teams.microsoft, Teams.microsoft.com. Nah, ini karena saya tadi sudah login. Nah, di Teams tampilan awalnya adalah seperti ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Aktivitas. Aktivitas ini semua aktivitas atau ya baik chat atau ada penugasan atau ada telepon, undangan meeting, itu semua akan muncul di sini. Dan ini Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu menggunakan nama kan akan banyak sekali aktivitas yang ada. Kalau ada aktivitas yang baru biasanya dia karena unread atau belum terbaca, itu dia berhuruf tebal. Dan kalau ada yang di mention Bapak Ibu nanti akan ada perbedaannya juga. Ini jadi langsung terbuka apa yang sedang yang di sini langsung akan terbuka di sisi kanvas atau panel sebelah kanan ini. Nah, ini bisa disortir atau difilter Bapak Ibu kalau terlalu banyak. Misalnya boleh dengan mengetiknya atau di sini ada juga beberapa pilihan. Misalnya yang saya dimension yang mana-mana saja. Nah, ini akan lebih mudah karena nanti di sini akan ada banyak sekali aktivitas. Yang kemudian yang kedua adalah obrolan atau chat. Semua chat yang Bapak Ibu lakukan baik secara personal, kemudian atau di dalam grup, ataupun percakapan di dalam Teams atau di kelas, itu nanti akan muncul di sini. Dan yang baru pun nanti akan berupa huruf tebal, dan jika ada yang dimension pun nanti akan muncul. Ini yang baru saja atau yang recent. Kalau yang ini daftar kontak yang biasanya Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang setting ya, misalnya ada favorit siapa nanti bisa ditambahkan di sini, jadi lebih mudah, lebih menggunakan jalan pintas, tidak perlu kita mencarinya. Nah, seperti biasa di filter di baru saja ini pun karena sudah banyak maka bisa difilter berdasarkan kata kunci apa Bapak Ibu bisa ketik ataupun memilihnya, misalnya untuk yang rapat saja. Nah, di sini semua chat di saat ruang meeting ada muncul di sini saat melakukan meeting. Saya akan contohkan Bapak Ibu kalau ingin membuat chat baru. Nah, di sini ada tombol, ini adalah new post atau chattingan yang baru. Kita bisa klik di sini. Misalnya saya memasukkan salah satu nama, siswa 01. Nah,
Ini jika saya chat, ini adalah bentuk chat pribadi antara saya dengan siswa 01. Nah, segala obrolan ada di sini, kemudian jika ada file yang kita berikan ke dia, akan terlihat di tab file ini, dan aktivitas lainnya juga akan terlihat di sini. Ya, karena belum ada aktivitas apa-apa dengan dia, misalnya berkolaborasi bareng dalam satu file atau yang lainnya belum ada, ya belum akan muncul. Nah, kemudian bagaimana jika, nah ini dari sini juga, dari chat juga kita bisa langsung melakukan panggilan audio atau maupun panggilan video ke yang bersangkutan secara langsung. Nah, di forum, di field untuk menulisnya pun ini bisa beragam bentuk yang kita tulis. Jika ingin dalam bentuk yang berbeda, kita bisa menggunakan, nah ini akan lebih banyak format, misalnya daftar belanjaan. Ini kita bisa menggunakan format-format yang lebih lengkap, misalnya beras, gula, nah semacam itu Bapak Ibu. Atau mau dibuat highlight juga bisa. Ya, jadi ini bisa lebih menarik ya Bapak Ibu. Memasukkan link juga bisa. Nah, ini kita send semacam itu. Bisa juga memberikan stiker atau emoji seperti biasanya. Dan kalau mau kita edit Bapak Ibu, atau tidak perlu kita menghapusnya, kita bisa mengeditnya apa yang kita tulis. Misalnya kita mau tambahkan yang ketiga, kopi. Ya, semacam itu. Oke. Nah, tidak perlu kita hapus jika ada salah penulisan. Kemudian, bagaimana jika kita ingin melakukan obrolan tapi bukan hanya satu orang, tapi dalam grup? Nah, ini kita bisa tambahkan, Bapak Ibu. Saya di sini tambahkan orang, misalnya siswa 02 dan siswa 03 saya ingin tambahkan. Nah, ya, ini karena saya sudah pernah membuatnya, ini sudah langsung masuk ke yang grupnya, misalnya halo semua. Nah, ini adalah grup yang berisi 4 orang, Bapak Ibu, saya dan siswa 1 sampai siswa 3. Nah, namanya di sini kebetulan karena sudah pernah saya buat, jadi ini bisa diganti. Awalnya nama masing-masing orang, jadi ini bisa diganti. Nah, ini pesannya semua bisa terbaca dan bisa melakukan seperti tadi ketika saya cuma orang per orang. Bagaimana jika kita ingin menambahkan peserta yang baru di grup ini? Misalnya saya tambahkan lagi orang, saya tambahkan admin. Nah, ini misalnya saya tambahkan admin, di sini ada pilihan mau tidak menampilkan riwayat chat obrolan sebelumnya, atau sertakan tapi berapa hari yang lalu, misalnya hanya 2 hari yang lalu, atau sertakan semua. Jadi obrolan dari dulu dalam grup ini itu bisa terbaca oleh dia. Nah, saya pilih menyertakan semua riwayat obrolan yang dulu, saya tambahkan. Ini untuk chat, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi dalam chat ini juga Bapak Ibu, kalau misalnya ada file kolaborasi, misalnya kita mau bekerja dalam Word, ini bisa sambil bekerja di dalam Word dan sambil kita melakukan video conference. Oke, kemudian di left bar ini ada lagi yang ketiga adalah tim. Tim ini kalau untuk kita guru adalah kelasnya, kita bisa asumsikan ini sebagai kelas. Jadi di sini ada beberapa kelas yang sudah saya buat, yang sudah pernah saya buat. Kemudian untuk
Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Di sini kalau sudah banyak Bapak Ibu seperti punya saya ini kan ada juga yang sudah banyak sudah. Nah, ini bisa kita manage dia, kita atur. Jadi yang ini tersembunyi. Jadi hanya memunculkan yang aktif-aktif saja ini bisa, dan ini juga bisa kita sorot. Misalnya berbasis kelas atau grup saya dengan staff atau dengan sesama guru MGMP, ini juga bisa kita sortir, bisa kita filter. Dan ada opsi untuk merubah tampilannya. Ini tampilan grid, saya bisa mengubahnya menjadi tampilan list atau daftar. Ini diklik, nah di sini berubah, dia tampilannya sudah begini, jadi kelasnya dia masuk ke sini semua semacam itu. Tapi saya lebih nyaman dengan tampilan yang biasanya. Oke Bapak Ibu, saya kembalikan saja ke tampilan grid atau kisi. Oke, selanjutnya menu berikutnya adalah tugas atau assignment. Di sini semua tugas akan muncul. Jika ada tugas baru, nanti di sini ada penandanya warna merah kecil begitu lingkaran. Dan di kelas yang mana? Nah, ini semua kelas yang ada tugasnya saya ada muncul semua di sini. Ada tugas baru juga nanti akan ketahuan di mana yang harus saya kerjakan. Ini misalnya saya pilih salah satu. Tapi yang harus ada tugasnya sih. Kita akan lihat apakah. Ya, karena di sini belum ada dan kebetulan saya yang jadi guru, jadi saya bisa membuat yang baru. Nah, kemudian kalender. Kalender ini semua aktivitas kita akan ada di sini. Termasuk jadwal untuk pembuatan meeting atau rapat atau video conference. Kita juga melakukannya bisa dari sini. Kira-kira seperti itu. Ini untuk panggilan, semua panggilan yang kita lakukan akan muncul di sini. Ini bisa kita buat juga daftar kontak yang biasa kita lakukan panggilan. Ini riwayat, semua riwayat panggilan yang pernah kita lakukan ada di sini. Dan pesan suara, karena memang di fasilitas di panggilan audio di sini, jika panggilan tidak tersambung, ada pilihan bagi penelpon untuk meninggalkan pesan suara, dan jika ada pesan suara juga dapat kita lihat di menu ini, di tab ini, panggil pesan suara, jadi kita bisa mendengarkan ulangnya di sini. Ya, selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, selain 6 ini masih bisa kita menambahkan tab-tab lain, baik dari aplikasi pihak ketiga maupun dari bawaan dari Office 365. Misalnya di sini masih ada lagi file. Nah, file ini adalah semua file yang pernah kita kerjakan baik di OneDrive. Jadi misalnya saya bekerja di OneDrive, misalnya saya lagi bekerja di Word-nya, MS Word, akan muncul juga di sini Bapak Ibu. Jadi walaupun bukan pekerjaan di dalam Teams tapi masih di Office 365, itu akan muncul semua di sini apa yang saya lakukan. Nah, kalau yang ini adalah yang khusus saya kerjakan di Teams. Misalnya ada kolaborasi saya dengan teman-teman sesama guru matematika, atau mengerjakan tugas, atau ada siswa yang mengumpulkan tugas, atau saya memberikan file, muncul semua di sini. Nah, selain itu, ini juga ada OneDrive. OneDrive ini ya kalau kita mau browsing sejak awal. Ini bisa di sini. Kalau yang dan kita bisa tambahkan dari yang lain juga, misal dari Dropbox maupun Google Drive. Nah, ini bisa kita tambahkan akun kita dan bisa kita kerjakan apa yang ada di Google Drive, bisa kita buka di sini dan bisa kita kerjakan juga dari sini, dari Teams. Jadi memang Teams ini sebagai digital hub, jadi dia penghubung antara kita dengan siswa, kita dengan teman guru lain, maupun kita dengan misalnya ada aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan di luar, bisa kita kerjakan semua di satu tempat, yaitu di Microsoft Teams. Nah, ini misalnya Bapak di sini ada Webex juga. Ini, kalau misalnya saya masukkan ini di salah satu kelas saya, berarti tampilan Webex akan ada di dalam Teams. Oke, nanti Bapak bisa explore sendiri nantinya.
Kemudian di sini ada aplikasi. Aplikasi ini adalah semua aplikasi yang bisa kita masukkan atau tambahkan ke dalam Teams. Ada banyak aplikasi di sini. Bapak nanti bisa lihat. Kemudian ini HPI di sini seperti kebanyakan aplikasi ada bantuan. Dan di sini tombol yang bawah ini adalah jika Bapak Ibu ingin mendownload aplikasi desktopnya, tinggal diklik, ikuti langkah-langkah selanjutnya, nanti aplikasi desktop Teams bisa terinstall di komputer Bapak Ibu. Ya. Kemudian selain itu di sini ada, nah ini selain untuk tombol cari, kita juga bisa mengetikkan secara cepat perintah ataupun mention seseorang, mengirimkan chat pada seseorang atau melakukan perintah. Misalnya saya ingin panggil oh ya di sini ini pakai bahasa Inggris, jadi ya panggil, misalnya panggil nah bisa langsung dan dia langsung memanggil semacam itu. Jadi ini cara singkat yang benar-benar ini field atau bar yang sangat ampuh, powerful sekali, bisa melakukan apa saja di sini dan dengan lebih cepat. Kira-kira seperti itu untuk pengenalan antarmuka atau menu-menu yang ada di Microsoft Teams. Oh iya Bapak Ibu, satu sebelum kita sebelum saya selesaikan ini, di sini Bapak Ibu bisa bisa melihat mengganti profile picture-nya Bapak Ibu, kemudian mengganti status. Di sini ada folder disimpan, jadi ketika Bapak Ibu dalam misalnya dalam suatu perbincangan di Teams, misalnya ini di kelompok di kelas, dan Bapak Ibu ingin karena belum sempat baca, mungkin karena panjang, Bapak Ibu bisa menyimpannya terlebih dahulu, disimpan pesan ini. Nah ini Bapak Ibu bisa baca nanti di sini, disimpan. Nah ini adalah file-file yang saya simpan karena belum sempat dibaca misalnya. Nah kalau sudah selesai dibaca, ini nanti langsung muncul. Kalau sudah selesai dibaca, Bapak Ibu tinggal klik untuk menghilangkan. Nah dia akan keluar dari ini yang mana. Oh, misalnya ini, oh ini sudah saya baca, berarti saya jadi lebih apa namanya, memudahkan Bapak Ibu kalau sudah terlalu banyak percakapan dan belum sempat dibaca. Ya, pengaturan. Oke, kira-kira seperti Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.